Hari ini saya melantik Sekda DKI Jakarta, Bapak Uus Kuswanto, yang telah saya lantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 184 TPA tahun 2025 ditandatangani tanggal 21 November. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya mengukuhkan Uus Kuswanto sebagai Sekretaris Daerah DKI Jakarta pada hari ini. Menariknya, Pramono mengungkap bahwa sejak awal ia memang memilih untuk tidak mempublikasikan proses seleksi jabatan tersebut. Hal ini berbeda dengan periode sebelumnya ketika Pemprov DKI Jakarta secara terbuka merilis seluruh tahapan seleksi Sekda, mulai dari seleksi administrasi, uji kompetensi, hingga tes manajerial, lengkap dengan daftar nama kandidat yang dinyatakan lolos di setiap fase. Pada pemilihan Sekda kali ini, Pramono justru menjalankan proses secara tertutup. Publik baru mengetahui sosok terpilih yakni Uus Kuswanto tepat pada hari pelantikan. Pramono pun menyampaikan alasan di balik keputusannya itu. Hal ini dijelaskan Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 1 Desember 2025. Hari ini saya melantik Sekda DKI Jakarta, Bapak Uus Kuswanto, yang telah saya lantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 184 TPA tahun 2025 ditandatangani tanggal 21 November. Menggantikan Bapak Marullah Matali sebagai Sekda DKI Jakarta. Pak Marullah sendiri sudah berada di Balai Kota selama 29 tahun. Secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih atas dedikasi, loyalitas, sumbangsih untuk kemajuan Kota Jakarta. Saudara-saudara sekalian, seperti yang saya sampaikan berulang kali, saya ingin menata birokrasi pemerintahan Jakarta ini dengan sebaik-baiknya. Kemarin kami telah melantik kurang lebih 2.700 eselon 3 dan 4, dan hari ini Sekda, sebentar lagi kekosongan yang ada, mungkin ada 5-6 jabatan segera kami isi, termasuk karena Pak Uus telah dilantik sebagai Sekda, Wali Kota Jakarta Barat tentunya segera harus diisi. Nama-nama akan segera kami sebutkan segera. Dalam kesempatan ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Marullah. Tadi orang yang di dalam ruangan, saya nggak pernah bikin pantun itu ada duriannya, tetapi kepada Pak Marullah secara khusus saya masukkan durian, karena hubungan saya dengan Pak Marullah itu hubungan tentang durian. Kenapa? Jadi nama kopi durian itu salah satu kontribusinya sebenarnya duriannya Pak Marullah. Jadi jauh-jauh hari saya mengenal Pak Marullah, bukan hanya sekarang sebagai Sekda yang mendampingin saya. Dan kenapa kemudian pilihannya kepada Pak Uus? Saya melihat rekam jejak, dan saya membutuhkan seorang administrator yang ulung, yang kuat, karena untuk substansi dan sebagainya tentunya dengan pengalaman panjang saya sebagai orang yang bekerja di pemerintah pusat 25 tahun, saya tahu apa yang saya butuhkan. Maka saya percaya kepada Pak Uus akan bisa bekerja sama dengan saya dan Pak Wagub, Bang Dul, untuk membuat Jakarta lebih nyaman, aman, maju, dan yang paling utama tentunya sebagai kota global namanya lebih mendunia. Demikian yang ingin kami sampaikan. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan kesempatan kalau memang ada pertanyaan, apakah kepada Pak Marullah, kepada Pak Uus, kami persilakan. Silakan. Pak, ini berarti untuk Jakarta Barat sementara ini PLH atau PLT? Yang pertama saya ucapkan terima kasih Pak Gubernur sudah memberikan kesempatan saya selama 1 tahun ini. Dan yang kedua, selamat buat Pak Uus, dan kepada teman-teman media semuanya saya ucapkan terima kasih kerjasama yang selama ini
Ina, alhamdulillah berjalan dengan baik. Khusus pertanyaan tadi, pesan saya kepada Pak Uus, baik-baiklah kepada media, sering sapa, dan baik-baiklah kepada masyarakat, sering mendampingi Pak Gubernur dan Pak Wagub bagaimana masyarakat di Jakarta, apa-apa yang mereka butuhkan. Mudah-mudahan beliau orang kerja dan beliau lama di wilayah, saya yakin beliau bisa mempersembahkan yang terbaik untuk memberikan bantuan kepada Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur menjaga dan melayani warga dan masyarakat. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Gubernur. Saya baru saja dilantik. Sudah barang tentu saya akan melakukan tugas dan tanggung jawab untuk membantu Pak Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka menunaikan janji-janjinya dan melaksanakan tugas dalam rangka memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Itu aja. Terima kasih. Namun satu lagi, Pak Uus kan baru diangkat saat masa proses pembahasan RAPBD 2024. Nah, ini kan sebagai ketua TAPD gimana nih Pak? Terima kasih. Selesai ini saya langsung koordinasi dengan teman-teman jajaran Pemprov, terutama TAPD, dan selanjutnya mungkin nanti kita komunikasi lebih lanjut dengan DPRD DKI Jakarta sehingga apa yang menjadi target pembahasan APBD Jakarta tepat waktu dan bisa eksekusi sesuai dengan rencana. Setelah ini ada tugas khusus atau harus menyesuaikan diri dulu kan Pak Uus, atau langsung hujan besok juga ada? Rekan-rekan sekalian, sebagai bagian dari profesionalisme yang saya benar-benar saya pegang, saya akan menyampaikan secara terbuka bahwa saya percaya dengan ASN DKI Jakarta sepenuhnya, dan saya pasti akan jabatan-jabatan utama, strategis dan sebagainya pasti ASN DKI Jakarta. Dan boleh ditanyakan ke Pak Uus, saya barusan manggil Pak Uus setelah dilantik. Bagian dari profesionalisme yang saya terapkan, tidak ada sama sekali lobby yang bisa memengaruhi keputusan saya. Maka ketika sudah memutuskan menominasikan utama Pak Uus, tentunya itu adalah bagian dari tanggung jawab saya. Jadi saya baru ketemu ini tadi dengan Pak Uus. Itulah bagian dari profesionalisme yang saya junjung tinggi. Yang karena baru dilantik, PLT-nya pasti besok sudah ada. Nanti akan kami umumkan. Tapi ada kekosongan jabatan sebentar Pak, ini PLN-nya Kan masih bisa dengan Pak Uus hari ini. Kan ini sudah jam berapa? Besok pagi sudah ada. Pak, mau nanya kenapa sih pengumumannya pengumuman pengangkatan Pak Uus sebagai dan proses-prosesnya ini seolah-olah tidak disampaikan sebelumnya, karena kan di sebelumnya tuh calon-calon sekda kan sudah diumumkan lewat seleksi jabatan yang dari 10 orang terus 20 orang baru disampaikan ke Sebenarnya proses itu berjalan. Jadi awalnya 10 orang menjadi 3 orang juga ada. Tetapi memang dalam hal begini saya berkeinginan proses itu jangan terlalu heboh lah. Yang paling penting memilih orang yang terbaik. Jadi proses itu dijalanin secara penuh. Ada manajemen talenta yang kami manfaatkan. Karena saya 10 tahun sebagai sekretaris TPA, sehingga saya tahu bagaimana peraturan ini dijalankan. Pak, berarti ini melalui manajemen talenta bukan seleksi terbuka lagi Pak? Melalui gabungan antara seleksi terbuka dan manajemen talenta. Jadi kita gabungkan. Jangan lupa subscribe ya.